Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kehadirannya di saat teduh komunitas pemulihan hati pada pagi hari ini. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh untuk masuk mencari wajah Tuhan, berjalan bersamanya, kita buka dengan doa pembuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh menikmati istirahat yang Kau berikan malam tadi. Kami sungguh bersyukur dengan nafas kehidupan yang boleh Kau hembuskan ke dalam hidung kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali hadir di sini. Kami sungguh rindu untuk mencari wajah-Mu, untuk berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau datang dalam pertobatan. Bila sekiranya ada dosa, pelanggaran kami, perbuatan, pikiran, kelalaian kami Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu, kami datang ke sini, mohon ampun. Biar darah Yesus hati disucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami, layakkan kami ya Tuhan. Darah-Mu lebih dari cukup untuk mengampuni segala dosa kami, dan Engkau tidak akan mengingat lagi segala pelanggaran kami. Ya Tuhan, saat ini bila juga ada dosa kesalahan orang lain kepada diri kami yang menyakiti hati kami, perkataan yang melukai hati kami, saat ini kami juga mau melepaskan pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada kami, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami siap untuk berjalan bersama-Mu dalam doa, pujian, penyembahan, dan renungan firman. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Allah kita luar biasa? Boleh angkat tangannya. Tuhan kita adalah tempat perlindungan kita, kota benteng yang teguh. Kita percaya bahwa sebagai umat yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, kita sudah dibukakan bahwa kita ada dalam peperangan rohani sepanjang umur kita. Ya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai waktunya Tuhan melemparkan si jahat ke dalam api. Dan kita percaya, kita tidak perlu khawatir bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Ya, kita percaya bahwa dengan kapak Tuhan, Dia akan menudungi kita. Dia akan melingkupi kita. Mari saat ini kita mau sampaikan pujian kepadanya dengan lagu Lingkupiku. Mari kita satukan hati kita mau angkat suara kita, berikan terbaik kepadanya, karena Dia layak. Lingkupi kami ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ya benar Tuhan, kami tenang karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami tahu bahwa musuh kami tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah penguasa dan pencipta langit dan bumi. Kami sungguh percaya akan Engkau Tuhan. Dan kami tenang bersamamu. Mari kita nyanyikan kembali, lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ya benar Tuhan, kami tenang karena Engkaulah Allah kami. Engkau Allah yang begitu besar dan berkuasa. Kekuasaan-Mu meliputi langit, bumi, dan segala isinya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kita mau saat ini datang menyembah Dia. Kita mau memuliakan satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik kepadanya saat ini. Kita mau berikan kemuliaan sebesar-besarnya kepada Yesus. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Begitu banyak perbuatan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bahkan ketika kami tidak mengetahui Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengutus malaikat-Mu berkemah sekeliling kami. Kami percaya bahwa kami adalah bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Kau bentuk kami semakin indah dari hari ke hari Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami terus memuliakan Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau panjatkan penyembahan kami.
Katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Ya Tuhan, biarlah kami terus menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yes. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya la 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 bayasi. Mari angkat suara kita. Sembah Dia. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Angkat suaramu, sembah dan muliakan Dia. Kahilaba Yeshe. Oh, Siri Kiara Nyala Roh Kudus. Lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan.
Kau yang maha suci, Allah yang penuh cinta, Rasakan hadirat kami semua. Rama. Terimalah sembah. Kami Kiara Rashana Kiara Yarase Kiara Yakarikasiana Mari saat ini kita mau hening sejenak. Dengarkan dia berbicara kepada hati kita masing-masing. Kita hening sejenak, kita dengarkan dia. Suara yang lembut yang berbicara kepada hati kita saat ini. Bahwa dia mengasihi kita masing-masing. Dia telah rela memberikan nyawanya bagi kita. Dia mati agar kita hidup. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu indah pagi ini. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami rindu, kami haus untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Kau pakai anak-Mu terkasih Laura untuk menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini. Urapi dia. Kau pakai dia sebagai alat kemuliaan-Mu. Biarlah Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Agar hanya apa yang berasal daripada-Mu Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan. Dan boleh melawat hati kami masing-masing di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau beracara dari awal pendengar hingga akhir. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang terkasih. Pagi ini bacaan saya ambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita mau baca bersama-sama tentang menasihati sesama saudara judulnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika saya merenungkan firman ini, ada 3 poin yang bisa saya ambil dari bacaan hari ini. Poin yang pertama adalah kita berani menegur, tetapi menegur dengan kasih.
Di ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tetapi jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Mungkin Anda dan saya pernah di posisi ketika kita tahu bahwa satu orang sahabat kita telah berbuat dosa, kesalahan, kita mau belajar tetap acuh, berpura-pura tidak tahu atau cuek karena kita merasa sungkan untuk menegurnya. Mungkin kita berkata dalam hati, itu bukan urusan kita, biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Kita juga menghindari agar kita tidak ribut. Tapi sadarkah mungkin bahwa dengan kita tidak memberitahukan itu, kita akan semakin menjerumuskan mereka ke dalam dosa, karena mereka tidak menyadari kesalahan apa yang harus diperbaiki. Di dalam renungan hari ini, ketika saya membaca, saya juga orangnya yang nggak enakan sungkanan, tetapi hari ini dalam bacaan ini Tuhan menegur saya, oke, boleh menegur, tetapi tegurlah dengan kasih. Menasihati itu dengan kasih. Maka ketika mungkin kita mau berbicara, kita mohon hikmat kepada Tuhan untuk menuntun kita, sehingga apa yang kita katakan juga tidak melukai perkataan orang lain. Dan juga di dalam firman-Nya, di dalam Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Firman Tuhan di dalam Lukas ini menghimbau kita agar ketika kita telah menegur seseorang itu dan kemudian orang itu menyadari bahwa dia telah berbuat dosa, dia menyesal, kita pun harus bersedia mengampuni dia. Seperti ada lagu, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Kita berusaha untuk kita bisa mengampuni. Dan juga poin yang kedua, kita berani untuk meninggalkan kemelekatan kita, segala kemelekatan kita di dunia ini. Seperti dalam ayat ke-18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di dalam komunitas pemulihan hati ini kita belajar, kita diingatkan untuk kita tidak melekat dengan hal-hal duniawi seperti harta, benda duniawi, pasangan kita, dan juga yang paling penting kita juga mengusahakan agar kita juga bisa mengampuni orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita di dalam dunia ini. Karena kita tidak mau nantinya ketika kita berpulang kembali ke rumah Bapa, kita masih membawa hati kita yang penuh dengan kebencian, dendam, amarah. Itu adalah kemelekatan kita di dunia ini. Ketika kita masih melekat dengan hal-hal itu, kita masih tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita masih membawa perasaan amarah itu, dendam, itu akan juga melekat di surga. Karena firman Tuhan berkata, apa yang terikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Tetapi maka mari kita belajar untuk kita boleh melepaskan semua itu, melepaskan kemelekatan kita bukan hanya kepada harta benda duniawi, pasangan kita, anak, orang tua, tetapi juga dengan hal-hal yang mungkin susah, mungkin tidak mudah mengampuni orang, apalagi orang itu telah menyakiti kita, kita kesal, kita masih dendam, masih benci, tetapi kita mau percaya dengan bantuan Roh Kudus yang menjadi roh penolong di dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan. Sehingga ketika kita kembali ke rumah Bapa, hati kita akan tenang dalam damai, dan kita sudah meninggalkan semua kemelekatan kita di dunia ini. Seperti firman-Nya di dalam Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan poin yang ketiga adalah percaya akan kehadirannya di dalam persekutuan kita dengannya. Dia hadir dan mendengarkan doa kita. Firman-Nya di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 ini, dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Seperti saat ini kita mengikuti saat teduh di pagi hari ini, kita ini lebih dari 2 atau 3 orang. Dan kita mau percaya saat kita berkumpul, memuji, menyembah namanya, mendengarkan firman-Nya, di situ Tuhan hadir. Saat ini kita percaya Tuhan juga hadir. Jika kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Dan saya mau sharing satu kesaksian saya. Di sini ada Bu Ira. Waktu itu saya lagi mau saat teduh, anak saya demam. Tapi saya percaya ketika kita berkumpul di sini, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, saya mendoakan anak saya. Di situ Tuhan hadir. Kita percaya, kita bawa dalam iman kita. Maka setelah dalam pujian penyembahan, saya mendoakan anak saya, Bu Ira juga mendoakan, roh kita menyatu. Ternyata setelah itu saya diminta suami saya untuk cek berapa suhu badannya, dan dia bisa normal 36,3, yang tadinya 38 itu agak demam, tapi puji Tuhan saat itu bisa turun dan dia bisa sekolah. Puji Tuhan, luar biasa. Saya imani ketika kita percaya, kita bawa dalam doa, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kita sepakat meminta di dalam nama Tuhan. Tapi itu juga kita harus percaya itu yang terbaik menurut Tuhan. Jadi ketika saat ini mungkin doa kita belum dikabulkan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan. Tetapi dalam waktunya kita tetap percaya Tuhan akan mengabulkan. Maka mari sahabat yang terkasih, kita mau berjuang bersama-sama, memupuk persaudaraan kita di dalam kasih. Di dalam komunitas pemurnian hati ini kita menjalankan 5 senjata kita. Kita sudah dibekali dengan bekal senjata dan kita memupuk persaudaraan di dalam kasih, di mana kita membangun kasih satu sama lain. Ketika kita ada seseorang yang mungkin melukai hati kita, kita mau meminta roh hikmat dari Tuhan agar kita boleh menegur orang itu, tetapi menegur dengan sehingga tidak ada yang menyakiti hati. Ketika kita menegur, kita juga bisa menegurnya dengan kasih. Kita belajar melepaskan pengampunan dan percaya bahwa Dia akan selalu hadir mendengarkan kita semua yang bersekutu kepadanya. Di mana kita mau menghadiri komsel setiap hari Jumat, dan Bible study, juga saat teduh, Tuhan hadir di dalam persekutuan kita, di mana kita mungkin membangun mesbah keluarga kita, di situ Tuhan hadir. Percaya dan mengimani bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saat apapun kondisi kita. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau tutup pertemuan saat teduh pagi hari ini dengan doa. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah jauh daripada kami. Kami percaya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami dapat menegur, menasihati sama kami dengan kasih. Karena kami percaya ketika ada kasih, kami boleh melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh belajar untuk mengampuni orang-orang yang mungkin telah bersalah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh meninggalkan semua kemelekatan kami di dunia ini. Dan kami boleh ketika nantinya kembali ke dalam rumah-Mu, kami boleh pulang dengan keadaan damai, membawa sukacita kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mau percaya, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Biarlah Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami, Bapa, setiap hari. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang selalu setia mendampingi kami, Bapa, di dalam komunitas ini. Engkau berkati mereka, berkati pelayanan mereka dan seluruh aspek kehidupan mereka, agar apa yang mereka lakukan semuanya boleh Engkau tambah-tambahkan lagi, dan mereka boleh selalu Engkau berkati hidupnya dan keluarganya. Juga kami para tim pelayan-Mu Bapa, biar kami boleh selalu mempunyai hati sebagai seorang hamba, dan kami boleh selalu Kau berikan kesatuan hati agar nama-Mu semakin besar dan kami semakin kecil. Bapa, kami mau serahkan seluruh
acara kami pada hari ini Bapa, dari pagi hari sampai malam hari ini dalam tangan kasih-Mu, berkati setiap pikiran, ucapan, perbuatan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang menurut kehendak-Mu, dan untuk kemuliaan nama-Mu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa. Mari kita tutup dengan doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, yuk. Saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.